Acara dengan tema program jasa masuk masjid. Kali ini mengambil tema kenali hukum, jauhi hukuman. Mudah-mudahan dengan ungkapan rasa syukur yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar ridho dan pertolongannya sehingga jalannya acara ini bisa lancar, aman, bisa kondusif mulai awal sampai di penghujung acara. Amin. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak Ian Sugianto selaku beliau selaku petugas dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua DPD LVDI Kabupaten Trenggalek kepada Bapak Supardianto SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana ilada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutur anil mu'minina wa bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Ian Sugiono SHMH. Yang kedua yang kami hormati kata ini dari para ulama Dewan Penasehat DPD LVDI Kabupaten Trenggalek. Mohon izin Bapak, jadi hari ini kita mengadakan pertemuan ini di sini sebagai ruang utama. Ada 3 ruang lagi, yaitu di Masjid lantai 1 dan 2
3.4. Dan yang terakhir nih, yang saya banggakan anak-anak semua yang insya Allah hingga detik ini ada laporan absensi dari laki-laki berjumlah 185, dari perempuan 202, insya Allah hampir 400. Itu yang hadir di sini dari semua di tingkat kecamatan, dari PAC, PC, semua generasi muda dikirim di sini Bapak untuk sekedar mendengarkan sosialisasi mengenai hukum dari pejabat Kejaksaan Negeri Tenggara. LDI meletakkan ormas, tapi meletakkan di posisi yang pertama, posisi yang di awal. Jadi bukan yang pertama agama, bukan, tapi LDI membawa keagamaan justru pada kontribusi bidang yang kedua. Yang pertama itu kebangsaan. Alhamdulillah di sini ada salah satu pilar penegak hukum, yaitu Pak Jaksa. Dalam kesempatan ini mau memberi materi hukum. Apa alasannya ini? Karena kita masyarakat sipil, masyarakat yang awam masalah hukum, perlu adanya siraman hukum, punya begini, punya ini, nanti pidananya ini, itu pasti kita ketahui. Jadi ini merupakan wadah menjembatani antara penegak hukum dengan masyarakat sipil, masyarakat madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu ada semua, saya nggak biasa dengan pakai podium. Yang mengumpulkan bukti-bukti, saksi dan barang bukti lain dan petunjuk, kemudian dijadikan berkas perkara. Selanjutnya berkas perkara dari polisi diserahkan kepada kejaksaan, nanti diperiksa atau diteliti oleh namanya Pak Jaksa. Di sanalah tugas jaksa itu meneliti berkas perkara. Apakah berkas perkara dari polisi itu sudah layak untuk ditingkatkan dalam persidangan atau dalam tahapan penuntutan, ataukah masih kurang bukti? Seandainya kurang bukti, berkas akan dikembalikan kepada kepolisian untuk dipenuhi. Seperti itu tahapannya. Jadi tidak serta-merta berkas dari polisi ini oleh jaksa langsung dinyatakan lengkap atau siap untuk disidangkan, tidak. Makanya mungkin yang hangat-hangatnya ini Pak perkara FS. Nah, kan Pak, kenapa perkara FS itu kok sampai bolak-balik dari kepolisian, kejaksaan kembali ke kepolisian, seperti itu. Memang tahapannya seperti itu, Bapak Ibu, jadi semua. Tahapannya memang seperti itu. Jadi kepolisian selalu penyidik mengungkap semua tindak pidana dengan adanya saksi, barang bukti dan saksi petunjuk-petunjuk yang lain, kemudian serahkan kejaksaan. Jadi Pak Jaksa ini memeriksa berkasnya. Kalau ternyata wah Pak ini masih kurang lengkap, pasti akan dikembalikan. Dikembalikannya itu dengan istilahnya kalau kami menyebutnya P18, P19 itu dengan P18, P19. Nanti kalau masih dari titik ini masih kurang,
nanti akan dikembalikan lagi. Setelah di 1819 ini kan kekurangannya nih, 1819 dikembalikan kepada kepolisian, dari kepolisian sudah dilengkapi, dikembalikan lagi ke kejaksaan, diteliti lagi, seandainya kurang, ya nanti akan dikembalikan lagi seperti itu. Tapi untuk pengembalian yang kedua itu tidak pakai P1819, tapi menggunakan berita acara koordinasi istilahnya. Kalau nyatakan sudah lengkap, barulah nanti dari jaksa melimpahkan ke pengadilan, nanti sidang. Yang memimpin sidang yaitu hakim. Sanalah nanti ya selama ini kita mengikuti proses persidangannya MS, hampir setiap hari muncul di televisi mengalahkan kita artis-artis kita. Seperti itu pembelajaran proses. Ya, istilah namanya jaksa yaitu pejabat fungsional yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan lain berdasarkan bidang-bidang. Jadi sedikit saya kasih pengetahuan Bapak Ibu, di Indonesia ini yang disebut penyidik itu ada 4 kalau tidak salah, 4. Pertama kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga KPK, yang keempat PPNS. Untuk yang pertama saya sebutkan untuk kepolisian dulu. Kepolisian, penyidik kepolisian itu pewenangnya yaitu sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tidak jelas tindak pidana umum, pengalikan kejahatan pada umumnya. Kalau tindak pidana khusus itu korupsi. Itu pewenangnya kepolisian 2. Selanjutnya kejaksaan. Kejaksaan juga bisa sebagai penyidik, namun hanya 1 perkara, yaitu terkait dengan tindak pidana korupsi. Hanya itu saja. Tidak boleh menyidik dalam perkara tindak pidana umum, tidak boleh. Dalam undang-undang tidak boleh. Kalau jaksa itu sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana umum. Kemudian KPK sama halnya dengan kejaksaan. KPK diberi wewenang undang-undang hanya selaku penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi, tidak boleh tindak pidana umum juga. Seperti itu. Terus selanjutnya PPNS. Apa itu PPNS? PPNS yaitu penyidik pegawai negeri sipil. Bapak bisa begitu Pak? Saya tidak pernah dengar terkait dengan PPNS. Yang dikit saja Pak, PPNS itu salah satunya yaitu Satpol PP. Satpol PP itu juga penyidik Pak. Tapi Satpol PP terbatas hanya terkait dengan pelanggaran perda. Salah satu contohnya miras, gepeng, pelanggaran dan mengemis orang gila, terus misalkan tempat-tempat karaoke. Itu pokoknya kalau Satpol PP ini hanya terkait dengan pelanggaran yang diatur oleh Perda. Selanjutnya lagi yang disebut PPNS yaitu Balai POM, Balai Pengawas Obat dan Makanan. Kalau Balai POM hanya terkait dengan pelanggaran terkait obat dan makanan, hanya itu saja. Di luar itu tidak boleh. Terus satu lagi bea cukai, sama seperti Satpol PP. Bea cukai ini hanya penyidik dalam perkara cukai, tidak boleh di luar itu. Nah, sebentar sudah jelas. Itulah yang disebut yang penyidik-penyidik yang ada di Indonesia. Saya lanjutkan lagi, kita kembali ke materi. Penuntutan ini adalah tugas jaksa.
Makanya jaksa disebut jaksa penuntut umum atau JPU, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Saya kembali ke awal lagi. Berkas perkara dari polisi yang diserahkan atau dilimpahkan ke kejaksaan yang dinyatakan lengkap, yaitu dengan surat double P21. Berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa. Itu nanti akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan dengan hakim sebanyak 3 majelis atau 3 orang. Yang pertama hakim ketua, yang kedua hakim anggota 1, yang ketiga hakim anggota 2. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah, kalau proses persidangan sudah banyak gambaran lah Pak komunikasinya FS itu Pak, seperti itu. Jadi untuk menghadirkan seorang terdakwa ke depan persidangan itu adalah tugas dan tanggung jawab jaksa. Terus untuk menghadirkan saksi-saksi, untuk menunjukkan barang bukti, untuk pembuktian dalam persidangan, itu tugasnya jaksa, yaitu untuk meyakinkan hakim kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa. Itu adalah tugas dan tanggung jawab seorang jaksa. Nah, di sana ada penasihat hukum. Jadi penasihat hukum ini tugasnya yaitu bukan membela yang salah, maksudnya yaitu untuk membela hak-hak dari seorang terdakwa. Seperti itu, misal seperti FS itu ya, dia merasa dia tidak bersalah. Nah, makanya kalau seorang terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukum di dalam persidangan, dia tidak boleh berbicara sebelum tahapannya dia. Jadi di persidangan itu Bapak Ibu ada dakwaan, ada pemeriksaan saksi, ada pemeriksaan terdakwa. Nah, di sanalah nanti pada saat proses pemeriksaan terdakwa, di sanalah seandainya seorang terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, di sana baru boleh berbicara. Kalau dia didampingi oleh penasihat hukum, berarti di sana nanti ada saksi nih, misalkan contohnya seperti saksinya FS itu, dia di sana boleh menanyakan pada saksi ini. Nah, itu tugas dan tanggung jawab dari penasihat hukum, itu untuk memberikan hak-haknya dari seorang terdakwa. Jadi sebenarnya rapi nih, ada hakim, ya biasanya kita seperti inilah, jaksa dengan pengacara, penasihat hukum terdakwa itu saling adu argumen. Nanti yang menentukan itu yaitu hakim. Apakah seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak? Disitulah adalah yang untuk memutuskan berapa lamanya seorang terdakwa ini akan dipidana. Itu tugasnya, tanggung jawabnya Pak Hakim. Belum muncul Mas. Oke, kita lanjutkan. Dan yang agak sedikit maaf. Lanjut Mas. Sudah tadi, nah ini tadi saya jelaskan. Ini rangkaian yang dilakukan oleh atau tanggung jawab polisi selaku penyidik. Lanjut Mas. Nah ini saya jelaskan tadi. Selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Apa sih Perdata dan Tata Usaha Negara itu? Nah tadi kalau perdata itu sengketa antara, kalau saya menyebutnya person to person, atau orang satu dengan orang lain, atau orang satu dengan beberapa korporasi misal seperti itu. Itu namanya perdata. Tapi kalau tugasnya kejaksaan, perdatanya ini berbeda Bapak dan Ibu, adik-adik semua. Perdatanya itu semisal seperti ini.
yaitu pemerintah dengan masyarakat. Salah Bapak, Ibu, dan adik semua bisa mengajukan gugatan terkait peraturan yang dibuat oleh Pemkab atau dibuat oleh Bupati Trenggalek yang merasa masa saya itu masa dirugikan. Karena kalau lokasi tanah saya ini saya juga kepada Pemkab Trenggalek, pasti harganya lebih murah. Berbeda saya menjual kepada perorangan. Karena saya masyarakat masa dirugikan, itu bisa menggugat. Menggugatnya ke sana, ke pengadilan tata usaha negara. Sudah jelas di sanalah jasa pengacara negara mewakili bupati atau mewakili Pemkab Trenggalek. Kalau itu jelas. Nah, terus ini saya jelaskan terkait dengan aliran kepercayaan. Saya tidak tahu intinya aliran kepercayaan itu kalau saya menyebutnya mohon maaf seperti apa ya Pak ya, kalau di Capo Darmo, nah itu namanya aliran kepercayaan. Jadi kalau tugas kejaksaan itu ada juga terkait pengawasan agama dan aliran kepercayaan yang ada di masyarakat. Yang saya tahu itu yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dengan tanaman dipidana paling sedikit 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Pasal 112 ini banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi. Ini semisal begini Pak. Saya ambil contoh ini. Bapak itu saya titip barang Pak. Pak, saya titip barang ini, tolong dikirimkan ke alun-alun. Karena jenengan bisa sampai dengan saya, dia tetap. Nah, saya percaya dengan saya, kenal, jenengan otomatis gak akan menolak. Dia tetap, Pak saya titip, nanti di alun-alun ada yang mengambil jenengan. Kenyataannya, barang ini jenengan doa, jenengan tanpa memeriksa sama sekali, karena dia sudah percaya pada saya. Gak mungkin saya jurus jenengan. Pada saat di perjalanan, sebelum atau mungkin jenengan sudah sampai di alun-alun menunggu seseorang yang mau ngambil barang titipan saya, tiba-tiba jenengan anak polisi. Jenengan nggak bisa Pak ngomong, Pak ini bukan punya saya Pak, saya dititipi oleh Pak Ian. Nggak bisa seperti itu Pak. Di sini sudah ada Pak. Itu maksudnya jenengan berarti menguasai. Meskipun itu barang bukan jenengan punya itu. Makanya bisa tekankan untuk adik-adik semua, laki-laki maupun perempuan, seandainya kalian dititipi oleh orang barang apapun itu dan siapapun yang menitipi itu harus tahu isinya. Jangan sampai seperti tadi contohnya, dititipi disuruh kirim ke sana, pas sampai sana tidak ketemu orang yang mau mengambil, tapi tiba-tiba ditangkap oleh polisi. Itulah banyak yang terjadi sekarang ini. Nanti sampai ngomong, Pak itu bukan punya saya Pak, saya dititipi oleh si A, si B, si C untuk kesini ke alun-alun. Tidak bisa ngomong demikian. Karena apa? Barang tersebut penguasaannya ada pada yang bapak. Seperti itu. Makanya disampaikan dari bapak ibu atau adik-adik semua, seandainya dititipi barang, sekiranya yang menitip Mas buka sih Mas, kurang teknologi nggak usah, kalau ini malah kok. Jangan sekali-sekali mau. Karena banyak kasus narkotika ini
Kalau sudah masuk jaringan narkotika, dia tidak akan memandang teman, dia tidak akan memandang saudara. Banyak kasus yang menasihatan di Jepara, adik kandungnya sendiri yang dijerumuskan. Itu kalau sudah masuk jaringan narkotika seperti itu, dia tidak akan memandang teman, tidak akan memandang saudara. Yang penting cuan. Itulah pikiran dalam orang-orang yang sudah masuk dalam jaringan narkotika. Yang penting pikiran dia cuan. Selanjutnya 114 unsur pasalnya atau di pasalnya menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dengan satu dengan dipidana penjara paling singkat 5 tahun, maksimal 20 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Saya berbicara contoh kasusnya saja nih. Untuk perkara 114 ini waktu saya dinas di Solo, Sumatera Barat. Jadi kasusnya seperti ini, sama dari seperti tadi. Dengan Pak, saya titipin untuk kirim barang sana. Itu dengan saya kasih upah 100.000. Itulah yang namanya untuk menjerat pasal 114, yaitu menjadi perantara dalam jual beli. Kalau kasus di Solo, kasusnya seperti ini. Jadi ada seseorang minta tolong kepada anak pelajar SMP, yaitu untuk ngirim bungkusan sate, Pak. Disuruh ngirim bungkusan sate. Kalau kita pikir masa ngirim sate aja ditangkap polisi, Pak. Nah inilah yang saya ceritakan. Jadi dititipi sate, namanya anak SMP, dikasih 50.000 kan sudah benar-benar Pak. Misalkan dia paling rumah sanggupnya sebesar 10.000, terus ada orang kasih 50.000 cuma ngirim sate aja ke hutan, kan banyak itu Pak. Nah, tidak tahunya pas dia sampai hutan, kalau di hutan ini kan barang-barang yang masuk kan disterilisasi semua, harus diperiksa, seandainya ada makanan ya sampai ke bawah bungkusnya itu dibukain semua. Pas bungkusan sate ini dibuka, di bawah daunnya itu ada sabu-sabu. Kemudian anak SMP ini diamankan, kemudian dilaporkan ke Polres Solo untuk ditindaklanjuti. Nah seperti itulah contoh-contoh kasus untuk 114. Sebenarnya hampir tipis ya dengan salah satu juga. Nah kalau 114 menjadi perantara itu dia sudah menerima upah, tapi 50.000 sudah diterima nih. Itu dia sebagai perantara. Meskipun dia mengakui misalkan ya Pak memang benar saya sudah menerima upah di depan, tapi saya tidak tahu Pak siapa yang menyuruh saya ini. Nah itu kalau di depan itu kita tidak bisa berubah, barang ini bukan punya saya Pak, saya juga tidak kenal dengan siapa yang itu, tidak bisa kita berbicara seperti itu. Kenyataannya barang ada dalam penguasaan kita. Kenyataannya barang ini kita kirim ke sana, kita merupakan upah. Kalau pasal 127 ini yaitu penyalahgunaan narkotika, yaitu kita menyalahgunakan narkotika untuk sendiri. Itu ancaman pidananya paling lama 4 tahun, paling ringan ya kita bisa nanti dilakukan rehab. Lanjut Mas. Ya inilah contoh-contohnya. Di Kejaksaan itu sama halnya dengan rekan kami dari pihak kepolisian. Jadi
seandainya Bapak Ibu ada permasalahan hukum ada permasalahan hukum, monggo bisa konsultasi ke kami. Permasalahan hukum apapun, nanti sekiranya kami bisa memberikan masukan, seperti itu. Karena intinya kalau sekarang ini kejaksaan ini sudah eranya sudah berubah. Lebih baik Bapak datang ke kami daripada kami yang datang ke Bapak. Nah seperti itu Pak. Kalau Pak seandainya Bapak dan Ibu ada permasalahan bisa dikonsultasikan ke kami, yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara yang mempunyai program yaitu pelayanan hukum masyarakat, atau mungkin bisa ke bidang intelijen yaitu terkait dengan program informasi publik. Mungkin demikian kepada Ibu. Lebihnya kami mohon maaf. Dari Bapak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang bertanya? Jadi kita sudah maksimal 3 pertanyaan. Mohon sebentar. Yang belakang bunyi. Sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak mau bertanya tentang undang-undang narkotika. Mungkin bisa sebutkan nama dulu. Nama saya Koyul Anam. Bisa berdiri Pak? Mohon berdiri. Nah, nama saya Koyul Anam. Asal dari Sukosari. Ini tanya tentang undang-undang narkotika 112/114 itu. Ini mungkin banyak terjadi di masyarakat. Dan apakah ada jalan keluar untuk kalau sudah terjadi terjerat 112/114 itu Pak? Mungkin adakah solusi untuk kita yang sudah terjadi gitu Pak? Terima kasih. Monggo dilanjutkan dulu. Silakan. Tanya kedua. Saya Sediadianto dari Wangimo. Mengingat apa yang disampaikan yang pertama terkait dengan masyarakat awam ini terhadap jaksa itu sebenarnya intinya menakutkan. Dengan kalimat atau kata satu jaksa sudah takut. Dan itu pernah terjadi mungkin pada waktu saya masih kecil. Itu dengan polisi, waduh ada polisi. Itu takut Pak. Tapi belakangan ini ternyata masyarakat sudah tidak takut terhadap polisi dalam itu ada. Nah, ini takut tuh. Ya, tapi sekarang masih banyak yang disampaikan pada oleh Aksen tadi, masih banyak masyarakat awam yang takut pada satu kata jaksa. Ya. Nah itu kiat-kiat apa Pak yang mungkin bisa menjadikan jaksa itu masyarakat tidak takut dengan satu kata jaksa itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya juga ada kaitan dengan pertanyaan sebelumnya itu terkait dengan undang-undang yang terkait dengan masalah lingkungan. Kalau kita lihat contoh yang saya menurut tadi, contoh yang pertama itu sebenarnya orang punya tujuan dan baik, orang diminta tolong dan melakukan kerjaan baik Pak. Kalau bahasanya boleh anak-anak lah. Tetapi ternyata di balik itu bisa dipenjara. Padahal orangnya itu tidak tahu, tidak ngerti dan tujuan baik itu ternyata ujungnya bisa dikenai di dalam penjara. Apa itu salah pasalnya? Karena pasal saya berulang karena 2009 tahunnya. Padahal dia amal keputusan katakan kan demi keadilan demi yang kedua. Nah, orang yang punya niat baik masuk penjara. Apa ada solusi lain? Mungkin ada pasal yang lain kecuali bla 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 dan sebagainya. Itu mungkin kalau pertanyaannya yang bagian ya, yang lain bagian mungkin dua pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Selalu memperbaiki. Bagaimana? Saya Satu prasetyo Pak. saya sering
persidangan tersebut. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara saya cukupkan dulu, saya mau menjawab. Untuk Pak Khairul Anam dengan Pak Sigit ini pertanyaannya ada sama. Jadi saya kelompokkan seperti itu, yaitu perkara yang sangat perkara 112 dan 114. Undang-Undang Narkotika. Jadi gini Pak, yaitu tadi unsur pasal 112 memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. Ya seperti itu Pak, ini pasal. Intinya jaksa ini kan hanya sebagai pelaksana dari undang-undang, bukan sebagai pembuat undang-undang. Memang kenyataannya seperti itu Pak, bahwa tadi saya contohkan tadi Pak, barang ini bukan punya kita, ini punya si A, tapi saya hanya dititipi. Sedangkan si A ini, saya menyebut di sana, Pak, barang ini kan punya si A Pak, saya hanya dititipi untuk mengantarkan, seperti itu. Nah, otomatis teman-teman dari kepolisian akan mencari si A. Ya kan, seandainya si A ini tidak kenal, kita tidak kenal nih. Saya ketemunya cuma di alun-alun nih Pak. Ketemu di alun-alun, atau ketemunya di pasar pon. Cirinya bagaimana? Cirinya seperti ini, tinggi sekian, rambutnya ini, pakai saat dipakai ini, hanya itu saja. Kenyataannya pada saat saya dibawa ke pasar pon, saya tidak bisa menunjukkan si A ini. Itulah Pak. Tapi kan unsur pasalnya masuk. Kita menguasai belum tentu ini punya kita. Tapi kan dalam penguasaan kita. Contohnya seperti mic ini. Ini mic ini bukan punya saya. Tapi saat ini dalam penguasaan saya. Jadi betul. Nah seperti itu contohnya. Kita tidak bisa memungkiri seandainya misalkan dari misalkan saya di masjid merasa kehilangan mic, tiba-tiba caca-caca itu mic kok dibuka ya. Berarti kan tetap saya dituduh mereka takmir masjidnya akan menuduh saya sebagai yang mencuri. Karena apa? Penguasaan mic ini ada di saya. Kebetulan saat ini buat ngomong saya. Saya juga misalkan saya nggak tahu Pak, saya ngambilnya juga dari sini Pak. Nah seperti itulah Pak. Memang unsur pasalnya untuk salah satu bunga dengan siapa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika dengan satu seperti itu. Selanjutnya tadi kalau 114 sudah jelas menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli. Menjadi perantara jual beli yang tadi dititipi, sedangkan kita sudah menerima upah. Seperti contohnya anak SMP tadi sudah mendapatkan keuntungan di depan. Ya meskipun dia beranggapan bahwa ini bukan keuntungan saya, ini saya cuma dititipi untuk menyerahkan barang ini, kemudian saya kasih upah inilah keuntungannya. Jadi kan anak ini tidak akan menyebut Pak aku berupaya, tidak akan. Anak SMP ibaratnya uang sakunya maksimal 20.000 dikasih 50.000. Seperti itulah untuk pasal 114. Kemudian tadi Proyeksi Mas. Y. Adakah kalau sudah terjadi itu solusinya? Ya. Solusinya gimana? Kalau untuk 112, 114 Pak, tidak ada solusinya. Tetap proses hukum. Berbeda dengan pasal 127 penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Ini ada program dari Pak Jaksa Agung kita, yaitu untuk restoratif justice terkait perkara narkotika. Syaratnya satu, barang bukti tidak lebih dari 1 gram. Yang kedua, baru pemakaian pertama kali. Nah seperti itu. Nanti tidak sampai proses hukum,
hanya sampai di kejaksaan. Setelah itu nanti kita teruskan ke panti rehab atau rumah sakit ketergantungan obat dan SKU. Seperti itu. Itu yang ada di kami. Kalau untuk 112, 124 tidak ada solusi. Tetap proses hukum sampai selesai. Tapi kalau untuk pasal 137 penyalahgunaan itu dari syaratnya apa? Bisa di RJ narkotika, syaratnya barang bukti tidak lebih dari 1 gram. Baru pertama kali pakai itu bisa. Itu nanti kita masukkan ke apa? Ini kalau di sini tempo hari ada juga kami RJ di Trenggalek itu kita titipkan ke RSJ Menur ya. Nah kita titipkan ke sana untuk mengikuti program kalau tidak salah 6 bulan seperti itu. Jadi kalau di SKO Pak ya, rumah sakit ketergantungan obat atau panti rehabilitasi itu maksimal programnya cuma 1 tahun. 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Seperti itu. Terus tadi saya sedikit terkait pas itu Pak ini. Jasa bukan Pak. Karena kita amal Pak, saya juga sama dengan Pak. Kita sudah booster yang 3 Pak. Kita sudah sama-sama makan nasi Pak. Saya juga seandainya tidak booster, saya juga lari Pak. Nah, apa yang dilakukan Pak? Sebenarnya yang dilakukan masyarakat kenapa Pak? Tidak adanya kesepakatan antara dengan sebagai masyarakat dengan kami selaku aparat penegak hukum. Makanya itu Pak, saya sarankan ini, saya mencoba memberikan masukan Pak. Seandainya jenengan, saat ini pesan nih Pak ke masyarakat, seandainya jenengan sebagai perangkat desa atau mungkin jenengan di desa jenengan itu perlu adanya perjuangan hukum, monggo Pak, bisa minta ke kami untuk melakukan kegiatan seperti ini. Bisa Pak. Yang penting bersuka Pak pada para satu Trenggalek, kami akan mengadakan kegiatan seperti ini untuk melakukan kegiatan perjuangan hukum oleh masyarakat. Nanti di situ sifatnya luas Pak, luas sekali. Misalkan nih kalau bisa Pak nih, bisa terkait dengan remaja yang pertama, yang kedua bisa terkait dengan penyalahgunaan ADB itu juga bisa. Kalau saya di sini berbicara ADB sebenarnya kok nggak masuk nih, karena sasaran saya kan adik-adik remaja, itu nggak pas. Makanya saya ambilkan tadi terkait dengan nakal remaja. Mungkin bagi bapak-bapak di lingkungan tempat tinggalnya membutuhkan penyelenggaraan hukum ya tadi Pak terkait dengan nakal remaja atau terkait dengan korupsi, terutama terkait dengan penyalahgunaan ADB itu bisa Pak, dengan ADB atau bansos misalnya BLT, BSU monggo bisa. Yang penting usulan. Ya tapi seandainya Bapak, Ibu ada permasalahan secara pribadi bisa konsultasi ke kami gratis Pak, tidak pungut biaya. Atau mungkin jenengan mau ngajak saya kopi, oke juga Pak. Itu Pak. Nah nanti jenengan bisa konsultasi panjang juga dengan saya bisa juga. Pak itu secara sifatnya pribadi Pak. Nah tapi kalau nggak misalkan panjang saya mau ketemu jenengan tapi kok di kantor sudah nggak pas. Dan monggo mau diajak kemana saya siap, saya itu Pak. Nanti jenengan bisa konsultasi apapun, selama saya bisa jawab saya jawab. Itu tadi karena kami terus terang Pak, kami berbeda dengan rekan kami di kepolisian. Kalau teman-teman kami di kepolisian itu bisa mencakup sampai ke kecamatan, karena mereka punya polsek, mereka punya babinsa, rekan-rekan dari Kodim juga punya babinsa, ada Kamtibmas, itu menyentuh sampai ke level paling bawah. Kalau kami terus terang tenaga kami terbatas, kami hanya ada di ibu kota kabupaten atau enggak di ibu kota provinsi. Di kota kabupaten kita hanya ada 1 kantornya. Di Trenggalek ini saja
sampai seluruhnya itu nggak ada 100 kayaknya Pak. Berbeda dengan polsek ya. Kalau polsek itu satu polsek itu ada berapa ya Pak? 25 lah minimal. 25 itu sampai berapa? Itu perbedaan kami dengan teman-teman di polisian. Tapi kami tidak menutup kemungkinan Pak, seandainya Bapak Ibu mau menghubungi kami dalam kegiatan kita rumah atau pelayanan masyarakat, mau silakan konsultasikan bersama. Mendingan kami yang juga Pak, daripada juga saya udah kan. Nah seperti itu Pak. Nah, kita Pak. Terus selanjutnya dari Pak Sugeng Pastio. Nah tadi Pak ini sama ada sudah saya jawab Pak ini. Jadi kalau perkara sama itu 12 atau 4 itu tidak ada solusinya, atau solusinya sampai ke persidangan. Tadi dengan menanyakan terkait RJ narkotika Pak ini. Tapi syaratnya RJ narkotika bisa dilakukan hanya untuk pasal 127 dengan syarat berarti tidak lebih dari 1 gram. Yang kedua baru pertama kali melakukan seperti itu Pak. Dan ini Pak, seandainya nih Pak, amit-amit maaf, ada jadi melihat sanak saudara dan misalkan menyalahgunakan narkotika daripada ketangkap polisi Pak, mendingan dengan lapor aja ke pemerintah Kabupaten Trenggalek minta untuk dilakukan rehab itu tanpa proses hukum itu bisa dengan sebagai pelapornya, tapi biasanya keluarga yang malu. Tapi kalau dengan bisa memulai itu bisa. Jadi selanjutnya kita tahu nih ada tetangga salah saudaranya yang narkotika. Daripada kasih ke polisi itu Pak, itu pakai proses dengan dinas yang datang ke Pemkab Trenggalek, Pak saya minta tolong ada saudara saya atau saudara saya ini kok belum narkotika Pak, kok tolong ini dilakukan rehab Pak daripada di proses itu malu bagus Pak. Bisa ya. Biasanya kalau tidak salah ke dinas kesehatan itu mereka ada mungkin itu Pak. Sudah ada lagi